Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai modernisasi dan globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfarizi Mayu berserta teman saya bernama Rifki Susanto dari kelas 12 IPS 2. Pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus yang berasal dari dua kata yaitu modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapat ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Pengertian modernisasi menurut para ahli. Menurut Koen Jaraningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Sedangkan menurut Johan Willem Schor, modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau IPTEK, yang tinggi. Menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri-ciri manusia modern, yaitu yang pertama dapat menerima hal-hal baru, yang kedua berani menyatakan pendapat atau opininya, ketiga menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan, keempat memiliki perencanaan dan pengorganisasian, yang kelima percaya diri, 6 perhitungan, 7 menghargai sesama manusia, kedelapan percaya pada IPTEK, dan yang terakhir, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya. Menurut Surjono Sukanto, terdapat beberapa syarat-syarat modernisasi, yaitu yang pertama cara berpikir ilmiah atau scientific thinking, kedua sistem administrasi negara yang baik dan benar, ketiga sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat, keempat penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable, kelima tingkat organisasi yang tinggi, dan yang terakhir sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning. Modernisasi memiliki beberapa gejala-gejala, yaitu yang pertama di bidang budaya, yaitu ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asal semakin pudar. Yang kedua, bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Ketiga, bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, di bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, dan sebagainya. Modernisasi ternyata memberikan sebuah dampak, yaitu diantaranya yang pertama disorganisasi sosial, yaitu proses memudarnya norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua, kesenjangan budaya atau yang biasa dikenal dengan sebutan cultural lock. Dan yang terakhir, disintegrasi sosial, yang terjadi ketika keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan hubungan sosial terganggu akibat perubahan yang berlangsung tidak diikuti penyesuaian. Pengertian dari globalisasi atau mendunia adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. A. Gegar budaya atau cultural shock. Gegar budaya adalah suatu kondisi ketika terjadi di guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaan sendiri dan datang secara tiba-tiba. Yang B. Kesenjangan kebudayaan atau cultural lag. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selamanya kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan sama cepatnya. C. Memperkaya unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia. A. Melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang B. Pemakaian bahasa Indonesia. Yang C.
berkurangnya legitimasi agama. Yang D, degradasi moral dan kekacauan kemanusiaan. Karakteristik globalisasi. Robin Churkin dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transportasi yang saling memperkuat dunia. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama. A. Ekonomi. B. Lingkungan. C. Permasalahan lazim lainnya. Proses globalisasi. Benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antara negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik melalui jalan darat atau jalan sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir, komunisme dunia runtuh. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Teori-teori globalisasi menurut Cochrane dan Payne. A. Para globalisasi percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. B. Para tradisionalis percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. C. Para transformalis berada di antara para globaus dan tradisionalis. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan telepon sebagai alat komunikasi, alat transportasi, peralatan kantor, dan pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, bidang ekonomi. Menurut Tanri Abeng, globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Yang ketiga, bidang politik. Yang keempat, bidang budaya. Dan yang kelima atau yang terakhir, bidang agama. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.